Hai, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Kita ceki-ceki dulu. Ada berita apa di MI News? Banyak Kan? sih Mbak, Yang betulnya terbaru banyak. nih. Yang pasti sekarang kami mungkin capek ya ngebahas COVID-19 terus. Jadi Udah ini dalam nih ya. tanda kutip dah suntuk dan jenuh gitu ya. Orang juga sepertinya sudah mulai, sepertinya ya, jadi ini asumsi saya. Sepertinya sudah tidak peduli lagi berapa jumlah korban, berapa jumlah yang meninggal, berapa jumlah orang yang sembuh. Udah capek mungkin ya, karena setiap hari kita dicekoki dengan berbagai informasi seputar COVID sehingga orang jadi kebal. Itu. Makanya menurut saya banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas, terutama di MI News ini. Iya. Pertama mungkin yang Jadi jadi unggulan ya, dan saya juga cukup kaget karena ini menggugah saya sebagai seorang jurnalis, Mbak. ya. Ini ada anak kecil, namanya Joey. Ya. Oh, yang Iya, bikin itu ya Kang? betul Apa? Mbak. Dia sebenarnya begini. Anak ini dikenal karena ada desainer namanya Didit Maulana. Dia mempromosikan Joey ini di Instagramnya. Kita jadi penasaran ya, Iya. karena kan bagaimanapun Didit ini terkenal waktu kasus kemarin yang siapa? Ria Ricis. Yang Ria Ricis yang dia marah-marah itu Didit Maulana. Didit tuh ini desainer oke loh Desainer Kang. oke, Saya terkenal. kenal sih. Hai Dit. Didit. Nah, Sok temen. jadi Joey ini anak kecil. Jadi dia ini menceritakan profilnya Joey. Joey ini anak kecil yang dia melakukan interview dengan sejumlah narasumber. Terus kemudian dia membuat website. Namanya itu lala.mag_official. Ini kalau saya buka tampilannya, ya, berantakan. Tapi bukan soal berantakan atau tidaknya. Lala ini berani. Dia membuat tulisan menurut saya sangat bagus untuk ukuran dia. Lala ini mungkin usianya sekitar 9 tahun ya. Saya lupa karena bukan saya yang nulis ya, Oke. tim saya yang nulis. Nah, Lala ini menurut saya dalam kondisi seperti sekarang ini, seorang anak kecil dia berhasil wawancara dengan sejumlah orang dan kemudian menuangkannya dalam tulisan, dan tulisannya sangat bagus, itu menurut saya sangat luar biasa. Lala ini Zoe ini. Zoe. Nama majalahnya adalah Lala. Oke. Lala, nama majalahnya Lala. Zoe si Joey ini. Gitu. Jadi menurut saya ini luar biasa juga. Saya pikir seorang anak kecil membuat majalah sendiri. Terlepas bahwa dia membuat websitenya juga berantakan, tapi dia mampu membuat struktur kalimat yang baik. Dan pertanyaan-pertanyaan ke narasumbernya juga cukup berisi ya untuk ukuran seorang anak berusia 9 tahun. Oke. Itu luar biasa. Itu pembacanya juga cukup banyak gitu loh. Gitu. Hebat juga ya. Terus Tapi bukan hebat juga sih Mbak. Belakangan kita baru tahu bahwa dia adalah putri seorang model. Kalau nggak salah dulu Pragawati ya. Isabel Yahya. Pernah dengar? oh kenal Abel. Iya, Abel ya. Abel pinter tuh Pak. Iya, dia anaknya Abel. Makanya menurut saya sah-sah aja ya. Oh iya. Eh, Oh iya nunda pantes ibunya, Didit iya. yang promotin. Ya karena Didit sama Abel sahabatan. sahabatan. Terus Apapun itu ya, bagi saya ini fenomena yang menarik pada saat kondisi seperti ini, cukup kreatif. Seorang anak kecil loh, Iya, saya juga jadi malu ya, usia 9 tahun dia bisa membuat majalah sendiri. Sedangkan kalau saat sekarang ini saya bikin media nggak hanya sendirian, tapi rame-rame sama teman-teman gitu loh. Nah seperti itu. Gitu Mbak. terus apa lagi Kang? Nah, tidak semua orang tahu ya kalau saya membuat informasi seperti ini. Tapi bagi saya, karena sekali lagi kalau kita kan lahir di generasi 80-an ya, 70-an. Pernah dengar nggak Mbak kisah tutur tinular? Ya pernah lah Kang. Zaman kita ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak semua orang tahu ya. Tinular lah. Ya. Apa tuh yang malampir Saur tuh sepuh, kan? saur sepuh, ya, Terus apa sih namanya tuh yang malampir tuh ituannya. Misteri Gunung Berapi, Misteri Gunung Berapi. ya kan itu. Nah ini penulis tutur tinular ini 1 Mei kemarin meninggal dunia. Ini almarhum, nama lengkapnya juga cukup unik ya. S. Tijab. Jadi kalau pakai ejaan tuh STID Jab. Ini meninggal. Saya cukup kagum sama beliau ya, karena berapa ratus episode Mbak dia tulis loh Mbak.
untuk Iya, ini kan iya. dongeng radio Mbak. Itu dongeng radio. Dan bagi saya tidak hanya sekadar dia menulis ya, tapi dia kan juga membawa pesan dan misi Iya, juga iya. pada saat membuat skrip radio. Tidak gampang loh Mbak buat Iya, skrip radio kan. iya. Gitu. Itu dari seingat saya itu dari sandiwara radio Iya. sampai jadi layar lebar itu. Ya. Siapa dulu? Ferry Fadli ya. Iya, Siapa betul, itu betul. pengisi-pengisi suaranya tuh ini banget tuh. Nah itu almarhum yang meninggal. Bagi saya ya apapun ya, dia mampu membuat ribuan cerita soal Tutinur menurut saya Iya, luar iya. biasa. Dan Karena itu Tutinur itu paling panjang ya. Saur Sepuh Tutinur kan termasuk ya, ya. dongeng radio yang memang tidak hanya setahun 2 tahun bisa tahunan kan bisa Ya, sampai mungkin 8 itu tahun, di 10 tahun. Jakarta nggak terlalu Di terlihat daerah, ya, tapi ya, di di daerah daerah itu tuh. dia hits sekali Hits karena sekali. ada stasiun TV yang sampai memutarkan Memutarkan serialnya itu serialnya ya bertahun-tahun. bertahun-tahun itu Tinur. Iya. Itu. Iya, Kang. Kang itu Ahmad Dhani sama Jering kenapa sih, Kang? Dua-duanya kontroversi ya. Menurut saya ya wajar lah dua-duanya sekarang juga disorot. Jadi Jering dengan segala kontroversinya, dengan teori konspirasinya. Ahmad Dhani juga dulu kan sering juga men-tweet hal-hal yang mungkin berurusan dengan politik. Nah sekarang keduanya berseteru Mbak. Gara-gara Jering itu menulis bahwa konspirasi itu termasuk satunya adalah agama gitu loh. Nah, Ahmad Dhani marah gitu. Ya sebenarnya ini kalau saya lihat sih perseteruan di sosial media saja. Perseteruan sosial media terus kemudian beralih ke ranah WhatsApp antara dua orang ini yang kemudian Jering mempublish WhatsApp antara dia dengan Dhani gitu loh. Aduh, Jering. Ya tapi kan sebenarnya Oke deh. apa Mbak yang dibahasnya juga bingung kan. Kalau hanya substansi masalah konspirasi, masalah apa kan ya itu kan hanya sekedar ya yang ngeramein aja lah pada saat kondisi seperti ini. Tidak hal yang substansi gitu loh. Tapi ya dalam kondisi sekarang ini dua orang ini berseteru ya lumayan lah buat hiburan kita yang baca. Daripada itu terus. Daripada ya, itu Kang, terus kan. Ya. Gitu. Tapi Jering cukup menarik perhatian masyarakat ya pada saat dia mengungkapkan soal teori konspirasi. Banyak di ini termasuk dia menuding bahwa Bill Gates itu termasuk salah satu orang yang ini. Jering kan cukup banyak fans base-nya ya. Kan Iya, sebagai drummer Superman is Dead dia banyak ini. Sehingga apapun yang dia cuitkan, apapun yang dia utarakan pasti banyak orang yang Pasti banyak orang yang notice ya. notice ya itu seperti itu. Ahmad Dhani apalagi kan. Iya. Cuma ya kemarin perseteruannya saya pikir perseteruannya merembet ke konspirasinya ternyata enggak. Perseteruannya di akhirnya ke masalah pribadi jadi saya kadang nggak terlalu suka juga gitu. Jadi nggak seru ya, Betul Kang, betul ya? betul betul. Terus gimana? Apalagi, nih, Mbak, Kang? berikutnya, Mbak, ya, Apa yang nih, menarik? Aku kemarin sempat dengar itu Kominfo lagi Ya, siapin apa itu aplikasi. sarana digital untuk ini. Ya, karena dengan kondisi sekarang mau tidak mau ya harus pemerintah kalau menurut saya sih yang memang harus menyediakan sarana seperti ini. Pemerintah ya mulai membangun aplikasi ini kan sebenarnya untuk membantu UMKM. Iya, UMKM. iya. Kayak UMKM sekarang udah mulai Sudah lagi mulai. nih ya, Kang ya. Sebenarnya pemerintah cukup jor-joran lah untuk memberikan stimulus ekonomi ya. Tidak hanya ke kalangan pengusaha bisnismen saja tapi ke UMKM juga paling banyak dibantu. Iya, iya. Bahkan ada beberapa saya kalau lihat di Instagram gitu Iya. kan beberapa teman artis tuh saya ngeliat mereka menawarkan ke Ya. pengusaha home industry Untuk baru endorse ini ya. kan. Terus ini Free loh. boleh kirim DM aku datanya Iya, nanti iya, dia di endorse. kadang-kadang ada yang kirim ininya Ya, mereka sampelnya, bikin di ya, iya. Instastory-nya gitu kan. Beli ini ya dirasain dimakan. Wah, ini enak Nah ini gitu. pemerintah dalam hal ini Kominfo kan menyediakan perangkat semacam aplikasi ya untuk menampung semua UMKM ini. Tapi kan sekali lagi ya pemerintah juga harus mulai berpikir bagaimana caranya supaya jaringan internet juga bagus Mbak. Iya, Ya percuma dibuat seperti itu kalau jaringan internetnya juga berantakan kan apalagi Iya. UMKM daerah-daerah misalnya kan. Tapi belakangan ini internet agak lemot gak sih Parah, Kang? Ngerasa Mbak. gak sih? Saya udah karena tadi tidak boleh emosi Mbak saya cukup ya sudahlah kondisi seperti sekarang ini. Capek Mbak karena memang naik turun. Kangennya bingkai yang mana tadi? Bikin positif. Yang pasti naik turun Mbak. Jadi kadang malam lemot gitu. Menjelang jam 2-3 pagi setelah sahur kencang lagi. Mulai lemot lagi jam 10 ke atas gitu loh. Itulah nasib internet Iya, di Indonesia Kenapa ya. begitu ya. Kayak kurang tahu juga Mbak. Terus apalagi kemarin tuh di MI News tuh saya sempat lihat ini apa
yang ini loh apa bioskop apa itu di Malaysia tuh ya Kang ya pada jamuran ya. Saya jadi penasaran barang-barang Mbak. pada rusak. Kemarin saya iseng Mbak. Kemarin saya ke daerah Alam Sutra ya. Saya ada Alam Sutra ada laptop yang mau saya benerin. Saya mampir ke ini ke mana ke Bioskopnya atau bukan ke Living World. Ada mall di situ kan. Saya mau cari makanan juga untuk buka kan, sambil jalan saya sama anak saya ke atas. Saya jadi kepikiran karena tadi yang Mbak ngomongin soal masalah bioskop berjamur itu, saya sampai penasaran saya masuk Mbak. ya, Saya pengen tahu kan betul nggak seperti yang diberitakannya, termasuk di MI News ada barang-barang yang berjamur, nggak ada Mbak, biasa aja, bersih malah. Yang saya lihat itu bukannya di Malaysia, Di Malaysia, ya, itu di ya? Malaysia. Karena kan mereka tutup total tuh Kang. Iya. Kalau di sini kan kita masih ada yang ada, bersih. masih Saya ada. masuk ke dalam ke SS1, Meskipun dikunci ya. Cuma saya lihat cukup bersih, cukup bersih. Iya karena maintenance harusnya tetap jalan Tetap ya jalan, Kang, bersih, walaupun kita nggak buka karena kan itu kan Barang-barang investasi juga yang nggak iya. kecil. Barang-barang juga enggak lah kalau menurut saya masih. Memang banyak yang ditutup ya. Tapi barang-barang yang dipajang juga masih banyak. Dan masih terlihat menurut saya sehat ya. terlihat ya. Cuma kalau memang di mall, karena saya ke mall kemarin ya, banyak penuh juga Mbak. Tapi tempat makan yang dibuka Udah tempat mulai makan sih. ramai. Cuma memang kita tidak bisa makan di situ. Ya, Kita hanya kebanyakan take away memang aja. kebanyakan memang hanya terima take away aja ya, nggak take bisa away aja. makan di dalam. Gitu. Terus apa lagi nih? Nah, ini yang menarik karena kemarin saya seharian sama anak saya. Anak saya cerita bahwa bulan Juni ini kaitannya sama berita juga Mbak ya. Karena memang kemarin Nadiem Makarim itu sudah memberikan ancar-ancar bahwa sekolah akan mulai dibuka lagi kalau tidak salah di awal Juli ya. Di awal Juli. Oh iya syukurlah. Itu. Ya syukurlah. Ya. Anak saya udah paling senang karena anak saya udah jenuh katanya udah di rumah 2 bulan. Udah susah ketemu teman-teman gitu loh. Dulu nggak mau sekolah, sampai bolos-bolos ya. Sekarang rindu sekolah. Sekarang pengen sekolah. Kapan sekolah ya? Ya nunggu Juli lah. Berarti kan ada waktu 1 bulan lagi ya. Setelah Lebaran, Mei, Juni, Juli, sebulan lagi ya. Saya udah jenuh Mbak, mereka kelamaan di rumah. Ya mungkin kalau liburan, pada saat liburan tidak sekolah mereka jalan-jalan mungkin tidak jenuh. Sekarang mau tidak mereka seharian di rumah ya bosan juga Mbak. Iya, setiap hari lagi ya. 24 jam. Gitu. Terus ini Kang biasa Politik ya? efek panggung-panggung Covid. Oh, Ya nih, apa nih? survei Pilpres. Survei Pilpres. Katanya. Saya agak bingung ya. Mungkin pengaruh Instagram mungkin ya. Karena kan survei ini kan dilakukan oleh beberapa beberapa lembaga survei. Iya. Valid atau ini saya kurang tahu karena ada metodologinya. Cuma kalau saya berpikir karena ini dilakukan tidak langsung ya melalui sosial media. Ya nama Pak Ganjar nomor 1. Gubernur Jawa Tengah. Tapi kalau saya lihat memang paling aktif sekarang ya. Pak Ya, Ganjar dia dibandingin aktif dengan sekali. Pak Anies, Ya. dengan dengan Bu Risma misalnya ataupun Ridwan Kamil lah. Iya, iya. Saya pikir Pak Ganjar cukup banyak. Ya, dia cukup aktif. Rajin ya. Rajin Maksudnya ya. Turun sampai ke betul. Dan ini. dia banyak berkomunikasi dengan penduduk. Dengan penduduk dan Bahkan masyarakat. dengan penderita juga Penderita loh. ya. Kang. Makanya surveinya dia nomor 1 sekarang. Orang simpatik sekali. Simpatik ya. Itu mungkin perlu dicontoh ya bagi para kandidat-kandidat lain kalau ingin tampil nih 2024 nih untuk pemilu berikutnya mungkin dari sekarang sudah mulai seperti Pak Surveinya, Ganjar, Jadi nomor 1 Pak Ganjar. Pak Ganjar. Nomor 2 Prabowo kalau nggak salah. masih. Dia masih. Gitu. Nomor 3 Kang. Nomor 3 tuh saya lupa lagi ya. Nomor 4 Sandiaga Uno. Wow. Oke. Kita kapan sih Kang itu kan? Lagi kok saya ini ya. Masih lupa. lama. Tapi kan kemarin saya juga lupa kasih 2024 tahu. ya Kang ya? 2020 masih lama. Tapi yang pasti kan untuk untuk pilkada tahun ini ditunda dan kemungkinan akan saya kurang tahu. Kemarin peraturannya sudah keluar. Peraturan presiden sudah keluar, ditunda. Jadi kemungkinan tahun sekarang tidak ada pilkada pemilihan. Kalaupun ada mungkin nanti mekanismenya melalui online ya. Tidak lagi langsung. Seperti itu. Oke. Gitu Mbak. Terus ada yang itu jualan toke 10M gimana Kang? Tapi toke itu emang itu bener apa gosip sih Kang? Yang maksudnya ada masa-masanya nih beberapa tahun lalu tuh
Teman saya tuh sampai ninggalin semua kerjaannya, terus Demi dia keliling ke Jawa untuk nyari nyari toke doang gitu. Saya dulu di rumah nenek saya Mbak ya di Cirebon. Itu sampai kalau itu cuma hanya sebagai bahan-bahan apa? Istilahnya bukan guyonan ya. Bahan tebak-tebakan gitu kan suka toke, Iya, toke itu kan di situ. Cuma saya kaget juga kalau kemudian tahu gitu Mbak, kalau emang bisa dijual 10 miliar, saya mau deh ke rumah nenek saya tungguin, saya Iya. cari tokenya, saya jual. Tapi emang katanya begitu. Teman Laku. saya bilang dulu dia yang Ya panjang. 40 senti apa minimal itu bisa 200.000 dolar katanya gitu. Karena mungkin saya nggak tahu suaranya yang dicari ya. Itu apanya sih Kang? Suaranya. Katanya bukannya dia itu bisa jadi obat apa gitu loh. Ya, salah Apa-apa satunya gitu. bisa jadi obat apa. Tapi ya pengalaman dilakukan oleh siapa? Orang Magelang ini ya menurut saya luar biasa ya dalam kondisi sekarang dia bisa menjual harga 10 miliar gitu. Iya. Di rumah Emang nenek saya dicari. di Cirebon sekarang masih banyak. Iya ke rumah toke. neneknya Kita kali. cari toke. Kita cari toke. 5 Itu biji pasti aja anaknya 50 udah miliar ada tuh, tuh. udah banyak tuh. Ini kan bisa kaya kita Kang. Iya, iya. Gitu. Oke. Oke, Mbak. Ya. Sambil cukup ya. Kira-kira begitulah berita-berita hari Informasi ini. cukup banyak sudah. Informasi, cerita dan berita kita udah bahas segala macam, udah bahas anger management, udah bahas berita-berita viral ya kan. Jadi kita sudah sampai di akhir acara ini. Cerita dan berita kita sudah share. Kita sampai ketemu lagi ya di next episode Radio MI. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik di Mata Indonesia TV. Matanya Indonesia. Indonesia. Ya. Salam. Salam, bye.